Dalam waktu 2 hari mulai dari Selasa dan Rabu kemarin, ini telah mengamankan 115 travel gelap yang sekarang ada di belakang saya ini. Ya, di belakang kami. Nanti akan dijelaskan bagaimana teknisnya oleh Dirlantas. Tetapi yang perlu diketahui bahwa dalam waktu 2 hari kita sudah mengamankan 115. Teknisnya seperti apa secara mendalam Dirlantas, tapi sama, hampir modusnya sama dengan tahun kemarin. Mereka mengundang orang untuk penumpang ini melalui media sosial, ya, untuk mengangkut melalui media sosial. Nah, ini juga sama. Yang diamankan oleh Pak Dirlantas dan jajarannya ini beserta dengan teman-teman dari Dishub di sini adalah kita patroli. Pertama kita patroli di dunia cyber, dunia maya, kita temukan di media sosial. Kemudian juga menangkap langsung melalui jalur-jalur tikus. Saya sudah katakan kemarin bahwa kita sudah mengevaluasi tahun kemarin. Tahun kemarin itu sudah kita lakukan pengamanan seperti ini. Ya, ini yang kita evaluasi, mana jalur-jalur yang tembus mereka ini sudah kita tutupi semuanya. Oleh Pak Dirlantas ini sudah langsung tutupi, bahkan dibuatkan pos pengamanan lengkap di situ dari anggota TNI, Polri dan juga dari provinsi atau Kementerian Perhubungan di situ. Dibantu bahkan oleh masyarakat. Ya, di jalur-jalur tikus yang kita berkenal ini. Nah, ini sudah termasuk ditangkapnya ini sama di jalur-jalur tikus pun ada, di tol ada, di arteri juga ada. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Dirlantas. Nah, ini yang saya sampaikan dulu awal, ya. Kami berkomitmen juga tetap sama, ini sebagai efek jerah, juga sebagai edukasi kepada travel-travel yang coba lagi bermain seperti ini. Tidak segan-segan kami akan lakukan penindakan. Di masa COVID-19 ini ada kebijakan pemerintah, kenapa melarang mudik, ini yang rohnya yang harus diketahui. Ini upaya pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, makanya nyok di rumah aja atau nyok di Jakarta aja. Pak Kapolri menyampaikan, ya, kami menggongkan nyok di Jakarta aja, nggak usah kemana-mana. Kasihan mak-mak kita, kasihan nenek kita di kampung sana kalau kita bawa penyakit ke sana. Makanya inilah kebijakan pemerintah melarang mudik. Untuk kita tidak melakukan kegiatan mudik, sebaiknya kita di Jakarta atau di rumah saja. Ini pembuka saya, terima kasih teman-teman. Nanti setelah ini akan dijelaskan oleh Pak Dirlantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kabid Humas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tadi telah disampaikan oleh Bapak Kabid Humas, selama 2 hari, mulai dari tanggal 27 dan 28, Selasa dan Rabu kemarin, hanya dalam waktu 2 hari saja kami di Lantas Polda Metro Jaya telah berhasil mengamankan kendaraan bermotor yang tidak memiliki izin trayek atau tidak memiliki izin untuk mengangkut penumpang, atau yang sering dikenal dengan travel gelap, yang mengangkut penumpang dari Jakarta ke berbagai daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan ada yang mengantar sampai ke Lampung. Ya. Kegiatan ini dilaksanakan hunting system, artinya kami melaksanakan patroli di jalur-jalur jalan, baik arteri, jalan tol maupun jalur tikus yang ditenggarai, sudah di mapping, sering dilewati oleh para travel gelap ini. Dan juga kami melaksanakan patroli cyber untuk melihat, meneliti, memahami, mengetahui pergerakan para travel gelap ini, karena sebagian dari mereka mengiklankan dirinya melalui media sosial baik Facebook, Instagram dan sebagainya. Dari kegiatan selama 2 hari tersebut, tadi telah disampaikan, kami telah berhasil menindak sebanyak 115 kendaraan bermotor dengan rincian minibus atau L sebanyak 64 unit dan mobil penumpang perorangan sejumlah 51 unit, dan kepada mereka telah diberikan penindakan dengan tilang. Yang kami tindak itu tidak hanya pada tahun ini yang sekarang ini, yang kami tindak tidak hanya kendaraan yang tidak memiliki izin trayek, artinya kendaraan-kendaraan plat hitam yang mengangkut penumpang dengan cara berbayar, tetapi juga kendaraan-kendaraan yang menyimpang dari trayeknya. Jadi ada kendaraan memang plat kuning, dia punya izin untuk mengangkut angkutan orang, tetapi izinnya bukan ngangkut dari Jakarta. Misalnya Bandung Cilacap, Bandung Cirebon, tapi mengangkut penumpang dari
Jakarta. Itu juga melanggar pasal 308 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ya. Dan itu kendaraan seperti itu juga termasuk bagian dari yang kami laksanakan penindakan, ya. Modus operandinya, ya, memang mereka mematok biaya yang lebih tinggi dari harga biasanya. Sebagai contoh misalnya Jakarta Cilacap mereka patok 300 sampai 350 ribu. Padahal biasanya itu hanya 200 ribu rupiah. Ya. Ke Lampung antara 350 sampai 400. Padahal harga normalnya hanya 300 ribu rupiah. Jadi rata-rata mereka memasang tarif di atas tarif normal. Dan keseluruhannya penumpang tersebut, ya, tidak ada persyaratan atau diminta menunjukkan surat bebas COVID-19 atau hasil swab antigen, tidak ada, ya. Padahal berdasarkan adendum surat gugus tugas COVID-19, para penumpang yang naik dari terminal, ya, itu diharapkan diimbau mempunyai surat gugus bebas COVID-19, baik swab antigen maupun Ginos maupun PCR, ya. Nah, para pengemudi tersebut diberikan tindakan tilang dengan pengenaan pasal 308 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009, yaitu mengemudikan ramor umum tapi tidak memiliki izin untuk menyelenggarakan pengangkutan orang, baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek, dengan ancaman pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500 ribu rupiah. Ketika ditangkap, ketika diamankan, beberapa travel gelap ini, hampir semuanya malah, itu memang ada penumpangnya. Nah, kepada penumpangnya kami berikan pilihan, apakah dikembalikan ke tempat asal dia naik atau kami antar ke terminal. Sebagaimana tadi teman-teman melihat, tadi pagi sudah ada beberapa orang yang dengan menggunakan bis polisi kami antar ke terminal Kampung Rambutan, dan ada yang kami antar ke terminal Kalideres. Upaya yang kami lakukan ini adalah sebagai upaya untuk memberikan efek deterrence kepada masyarakat bahwa kami serius untuk melakukan penyekatan peniadaan mudik, dan kami akan melakukan penindakan terhadap warga masyarakat yang masih mencoba-coba mengoperasionalkan travel gelap tanpa izin ini. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Pak Yani, beliau adalah Direktur Angkutan Jalan dari Dirjen Perhubungan Darat. Terima kasih Pak Humas, Pak Dir Polda. Kolaborasi ini Bapak Ibu sekalian kita sudah kolaborasikan memang sejak lama Pak Ambodo, ya. Saya berterima kasih sekali kepada jajaran Polda Metro Jaya yang sudah melaksanakan ini. Memang Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat kejadian-kejadian kecelakaan di jalan, terutama di jalan tol, banyak melibatkan travel gelap, ya Bapak Ibu sekalian, sehingga dampaknya cukup besar. Nah, agar juga masyarakat mengerti Bapak Ibu sekalian bahwa kendaraan-kendaraan ini secara operasional tidak memiliki izin. Artinya apa? Bahayanya nanti kalau masyarakat menggunakan ini adalah pada saat kejadian kecelakaan, maka asuransinya tidak ditanggung, ya. Nah, saya berharap Bapak Ibu sekalian, pemilik travel gelap, silakan bergabung menjadi satu kesatuan, misal satu koperasi gitu. Kita akan memfasilitasi, menyiapkan satu sistem perizinan. Dalam waktu 3 hari kita akan selesaikan. Jadi tidak susah kalau memang diurus sendiri, Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu tambahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan.